yang Allah muliakan, bil khusus juga ini guru kita, Dr. Imam Teguh Sabtono. Alhamdulillah ini pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kebaikan bersama kita semuanya ya, meskipun dalam kondisi pandemi global corona ini mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah kita untuk menimba ilmu. Terlebih ilmu ini insya Allah akan menjadi bekal kita untuk kembali satu saat ya. Allah alam kapan ini. Kalau kata almarhum Zainuddin MZ itu kan, apakah saya duluan, saya belakangan, bapak-bapak duluan, atau bapak-bapak duluan saya belakangan. Kira-kira gitu Bapak sekalian ya. Nah Bapak sekalian, mohon izin ini mungkin untuk sekitar sampai sebelum zuhur nanti saya akan coba memandu jalannya diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini, dan saya akan bacakan dulu. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah disampaikan tadi juga oleh host kita, Mas Farid Ardan. Ini tema kita kan keren banget nih. Ya, tema kita keren banget karena bicara tentang harta. Ya kan, kebanyakan kita membayangkan dan mengetahui bahwa yang kita tahu itu biasanya harta itu tidak dibawa mati, tapi ternyata ada resepnya. Ya, ternyata ada resepnya, harta ini bisa dibawa mati, bahkan dibawa ke surga. Nah, ini keren banget ya materinya, dan insya Allah pematerinya juga nggak kalah mantap ya. Mungkin di antara Bapak Ibu saya yakin sudah kenal dengan beliaunya ini ya. Saya coba bacakan CV-nya. Beliau, nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Imam Teguh Sabtono. Ini beliau kelahiran Jakarta 18 November tahun 69. Beliau ini S1, S2, S3 semuanya di IPB, Institut Perbankan Bogor. Betul Pak? Institut Pertanian Bogor, Masya Allah, mohon maaf, IPB. Ya, ini karir beliau panjang sekali di dunia perbankan dan juga keuangan, sehingga kemudian beliau terakhir pernah menjabat sebagai Direktur Utama BNI Syariah. Dan kemudian beliau sekarang juga masih berkecimpung di dunia bisnis keuangan, khususnya keuangan syariah. Ya, beliau juga adalah Komisaris PT Global Wakaf Corpora, kemudian beliau Komisaris PT Cipta Pilar Persada, juga wakaf company ya. Kemudian beliau ada Presiden Direktur dari PT Trihamas Finance, ini juga wakaf company, Bapak sekalian. Dan juga beliau adalah Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dan beliau juga punya buku-buku yang menarik mungkin untuk dibaca. Satu saat, untuk kesempatan nanti kita undang lagi beliau untuk membedah buku-bukunya yang menarik-menarik ini. Nah Bapak sekalian, karena kita sudah pukul 10.20 ya, ini kita segera persilakan narasumber kita Bapak Dr. Teguh Imam Sabtono untuk segera menyampaikan bahan-bahannya, sehingga kemudian bisa menginspirasi kita semuanya untuk segera melakukan yang terbaik nih, biar kemudian harta kita ini benar-benar bisa kita bawa pulang. Jadi kita nggak khawatir nih, ditumpuk boleh Pak, ditumpuk, tapi gimana cara bisa dibawa pulang ke surga nanti. Baik, saya undang kepada Dr. Imam Teguh Sabtono, silakan untuk segera menayangkan yang bisa ditayangkan Pak, dan menyampaikan inspirasinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan yang insya Allah dirahmati Allah, saya coba dalam setengah jam ke depan kita diskusi. Ini adalah bagian dari program Global Wakaf Academy. Insya Allah nanti akan ada 3 pertemuan dengan saya. Pertama, kita hari ini bicara tentang esensi harta. Kemudian yang kedua, besok kita akan bicara korporasi wakaf. Dan yang ketiga adalah instrumen wakaf modern. Nah, terkait dengan tadi ilustrasi tentang harta dibawa mati, ini akan saya sampaikan bagaimana caranya, dan kedua, melipat gandakannya. Jadi jangan pernah khawatir tentang harta yang sedikit di saldo atau harta yang saat ini ada di tangan. Karena semua bisa digandakan dan bisa dibawa mati. Dan juga jangan terlalu sedih melihat orang yang hartanya berlimpah ruah, karena belum tentu juga bisa dibawa. Nah, baik. Jadi kita langsung saja, karena waktunya sudah semakin mepet, kita mulai dengan slide. Mudah-mudahan ini bisa terlihat. Sebentar. Baik, mudah-mudahan terlihat di screen teman-teman. Siap, mantap. Oke, baik. Ini tadi, kemudian sebentar.
mohon maaf. Oke. Nah, ini slide yang tidak penting tadi sudah disebutkan. Nah, cuman supaya tidak ada fitnah, saya hanya ingin menjelaskan bahwa yang bicara di depan teman-teman ini bukanlah seorang ustadz gitu ya. Nanti jadi harus hati-hati nih karena bukan ustadz. Pertama, kalau dibilang ustadz itu kapan mondoknya, hafalannya sedikit. Kemudian kalau dibilang profesional juga bukan profesional karena dipecat gitu. Karena kalau profesional bagus tuh nggak pernah dipecat. Nah, kemudian jadi yang terbukti itu hanya satu, provokator. Nah, jadi memang yang di depan teman-teman ini provokator, dan ya terakhir selain menjadi di dunia keuangan juga menjadi produser film. Paling tidak ada sudah 2 film, 212 The Power of Love dan Haya the Movie. Doakan mudah-mudahan film ketiga segera bisa dibuat bersama teman-teman. Baik, ini kenapa ada garis biru ya di tengah ya? Tadi kayak garis kayak itu, Pak Imam. Oke, ini cara ngilanginnya gimana nih? Baik, kita langsung saja, mudah-mudahan tidak mengganggu. Itu dianggap garis itu aksesoris saja. Ya, siap. Jadi, in prinsip ini ada sebuah hadis yang disebutkan bahwa inalikuli umatin fitnata wa fitnatu umati al-mau. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa fitnah umatku adalah harta. Jadi kalau kita lihat, ini adalah grafik tentang pendapatan per kapita masyarakat, di mana jumlahnya meningkat luar biasa setelah tahun 1600 atau setelah revolusi industri. Dan kalau kita lihat sejak zaman Rasulullah, kemudian zaman pencerahan di Eropa, itu relatif harta atau pendapatan per kapita dalam bentuk uang US dollar, ini dalam bentuk setara uang, itu tidak pernah meningkat. Nah, sesungguhnya ini meningkatnya drastis luar biasa itu setelah revolusi industri pertama. Nah, ini sekaligus saya ingin menjelaskan bahwa ini semata-mata bukan karena produktivitasnya meningkat. Tapi kita sama-sama tahu bahwa tahun 1700 ke belakang itu banyak sekali penemuan di bidang keuangan. Ada 3 hal, yaitu sistem bunga, kemudian sistem perbankan, dan fiat money atau uang kertas. Jadi, nanti saya akan jelaskan bagaimana pendapatan per kapita itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan. Dan inilah yang menjadi ujian umat Rasulullah akhir zaman, yaitu harta. Karena kalau kita lihat, tiap-tiap umat itu ada ujiannya. Kalau kita kembali ke belakang, ke umat Nabi Musa, itu ujiannya adalah adu sihir. Ya, bagaimana waktu itu pertempurannya adalah adu ilmu sihir antara Musa yang melontarkan tongkatnya dengan pesihir-pesihirnya Fir'aun. Kemudian zamannya Nabi Sulaiman, bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan berlomba-lomba bukan ilmu sihir, tapi ilmu memindah-mindahkan barang, teleportasi. Jadi kalau kita nonton film Star Trek, itu adalah teknologi kuno sebenarnya, yang digambarkan kembali. Bagaimana si Kapten Kirk atau Kapten Spock itu bisa pindah dari kapal Enterprise ke planet, itu dengan sekejap. Nah, itu pada dasarnya sudah beribu-ribu tahun yang lalu teknologi itu sudah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Baik, kita langsung lanjut saja. Jadi, sepakat bahwa ujian umat Rasulullah adalah harta. Kemudian yang berikutnya, ini menunjukkan bahwa sejak revolusi industri dengan meningkatnya pendapatan per kapita, ternyata dalam waktu yang bersamaan itu terjadi justru adalah diskrepansi, yaitu kesenjangan ekonomi yang semakin lama semakin pasti. Jadi kalau rekan-rekan sekalian lihat di sini, bahwa di grafik yang sebelah kiri, itu 388 orang terkaya di dunia, itu sama dengan menguasai harta separuh dunia. Jadi cukup 388 orang terkaya. Kemudian tahun 2014, separuh harta dunia itu cukup dikuasai oleh 80 orang saja. Ya. Kemudian tahun 2016 menjadi 62 orang saja. Bahkan data terakhir, ini data dari Oxfam, LSM di luar negeri, yang khusus meneliti tentang kesenjangan ekonomi, tahun 2018 itu jumlahnya tinggal 26. 26 orang terkaya menguasai hampir separuh kekayaan dunia. Kenapa bisa seperti ini? Ya salah satunya tadi,
bagaimana sistem bunga ini justru membuat orang kaya semakin kaya, yang miskin bukan semakin miskin. Orang kaya semakin kaya, orang miskin juga kaya, tapi kecepatan pertumbuhan orang kaya itu lebih jauh. Jadi kalau kita sepakat yang masih senang ataupun masih setuju sistem bunga, kita sama-sama hitung saja, nggak usah hitung-hitungan terlalu rumit. Kita sepakat webinar ini 1 tahun, teman-teman semua punya 1 miliar, saya punya 100 juta, bunga 10%. Apabila webinar setahun, selesai webinar, maka harta teman-teman menjadi 1 miliar 100 juta. Harta saya yang tadinya 100 juta menjadi 110 juta. Awal sesi, selisih kekayaan kita adalah 900 juta. Akhir sesi, selisih kekayaan kita menjadi 990 juta. Ini apakah sebuah kejanggalan? Sebuah kejanggalan. Kenapa? Karena pekerjaan kita selama setahun sama-sama hanya mendengarkan webinar. Tidak ada produksi yang ditambah, tidak ada value edit yang dikerjakan, semua yang dikerjakan sama, tetapi setiap waktu harta kita semakin berjarak. Itulah yang terjadi beratus-ratus tahun sehingga grafik ini bisa dijelaskan dengan mudah. Baik. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Ini kita langsung masuk saja ke grafik yang ke kanan. Yang sangat menyedihkan itu justru kemiskinan yang tadi dialami, sebagian besar dialami oleh saudara-saudara kita di dunia negara-negara yang justru beragama Muslim, yaitu ada di Asia Tenggara, ada di Pasifik, di Timur Tengah, itu adalah negara-negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Nah, ini yang menarik. Ini ada sebuah research yang membuat korelasi antara kesolehan dengan pendapatan per kapita. Kesolehan di sini tidak harus Islam. Jadi saya ambil contoh adalah kalau kita bilang Pakistan, ya dia Islam. Tetapi kalau kita bilang Filipina, dia Katolik. Kemudian juga Bolivia dan seterusnya. Nah, garis yang horizontal itu menunjukkan pendapatan per kapita, garis yang vertikal menunjukkan tingkat kesolehan. Ternyata semakin tidak soleh sebuah negara, maka semakin tinggi pendapatan per kapita. Atau dibalik, semakin soleh sebuah negara, maka pendapatan per kapitanya semakin kecil. Ini yang disebut fitnah harta. Luar biasa. Dan yang menjadi menarik itu juga kemudian, janganlah kita mengambil sebuah dalil ataupun sebuah pembenaran, nggak apa-apa miskin yang penting soleh. Itu nggak ada tuh, nggak apa-apa miskin yang penting soleh. Karena dalam Al-Qur'annya pun disebutkan bahwa kita juga tidak boleh meninggalkan bagian kita di dunia. Ya, meskipun tadi kita yakin bahwa kunci kesuksesan itu bukanlah ada di dunia. Ingat, dunia itu wa mahayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya dunia itu hanya senda gurau belaka. Jadi kalau yang merasa miskin di dunia, ya jangan terlalu sedih-sedih amat, asal jangan miskin di akhirat. Yang bangkrut usahanya karena COVID ini juga jangan terlalu sedih-sedih amat, asal jangan bangkrut di akhirat. Tetapi juga jangan dijadikan pembenaran, nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Nah, ini yang harus kita lihat konteks secara utuh, apa yang harus kita kerjakan. Baik, nah apa yang menyebabkan tadi uang ataupun harta itu bisa mengumpul di mereka yang memiliki keyakinan tidak ada Tuhan, gitu ya. Ini sekaligus menjelaskan kenapa, karena Tuhannya dia adalah materialisme, gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi pilarnya saya sebut sebagai satanic finance atau keuangan setan. Nah, satanic finance ini ada 3 pilar yang mendasarinya. Pertama adalah sistem bunga, kedua adalah fiat money, dan ketiga fractional banking reserve. Ini singkat saja, karena kalau kuliah 1, 2, 3 ini ya 3 pertemuan lagi. Jadi saya buat 1 slide saja, saya ambil kesimpulannya saja. Sistem bunga adalah sebuah sistem yang mewajibkan uang bertambah menurut fungsi dari waktu, tanpa ada atau tidak adanya produk yang dihasilkan, atau jasa yang dihasilkan, atau value added yang ditambahkan ke dalam sistem. Pokoknya uang itu harus bertambah menurut fungsi dari waktu. Nah, kenapa? Karena kalau uang itu bisa bertambah jumlahnya di dunia,
maka oleh iblis dia dipakai untuk mengiming-imingi manusia untuk mengentertain nafsunya. Yang kedua adalah fiat money. Bagaimana uang itu diciptakan tanpa ada basisnya. Zaman dulu atau hampir semua kitab di dunia ini, kitab suci ya, mau Weda, Tripitaka yang Hindu Buddha pun juga, kemudian yang Yahudi, yang Nasrani, itu mengidentikan uang itu dengan emas. Dan demikian pula dalam Islam biasanya menggunakan dinar dirham. Artinya uang itu ada basic atau ada intrinsic value-nya. Dan dia hanya dipakai untuk alat transaksi, bukan dipakai sebagai komoditi. Tidak boleh memperjualbelikan uang itu sendiri. Itu yang masuknya nanti ke dalam riba. Nah, fiat money itu adalah uang kertas atau uang yang sudah dihilangkan kaitannya dengan nilai intrinsic value-nya. Kenapa harus bisa diciptakan fiat money? Supaya uang bisa dicetak kapanpun tanpa ada dasar produksinya. Jadi tadi untuk mengentertain sistem bunga di mana uang harus bertambah menurut sistem waktu atau fungsi waktu, maka harus diciptakan fiat money. Karena kalau nggak ada, mereka runtuh nih. Dan yang terakhir, harus ada lembaga yang menyalurkannya, yang memompanya ke dalam sistem, yaitu fractional banking reserve. Nah, fractional banking reserve itu apa? Ya, sistem bank yang kita pakai saat ini. Nah, fractional banking reserve ini adalah mesin pompa ke dalam sistem, di mana setiap uang yang disimpan oleh orang, itu pada dasarnya dijadikan dasar untuk bank memproduksi uang lagi. Jadi secara sistematik dipompa uangnya dan diproduksi. Nah, saya ambil contoh nih, yang simpel saja, Pak. Gimana sih cerita tentang fractional banking system seperti ini? Kalau saya punya uang 1 miliar, disimpan ke bank, anggaplah ABC, di mana namanya fraksional, artinya fraksi sebagian. Saat ini misalkan, Bank Indonesia GWM atau giro wajib minimum atau uang yang harus disimpan sebagai cadangan di bank sentral itu 5%. Jadi bank boleh meminjamkan uangnya sebanyak 95%. Jadi uang saya 1 miliar oleh bank yang 50 juta disimpan ke bank sentral, yang 950 juta itu dipinjamkan. Ya. 5% disimpan. Nah, dipinjamkan ke siapa? Misalkan dari saya, dipinjamkan ke Mas Wahyu. Sama Mas Wahyu, begitu dapat uang 950 juta tadi, tidak dipakai buat bisnis. Disimpan lagi di bank DEF. Dan oleh bank DEF, 5%-nya disimpan ke bank sentral, kemudian 95% dari 950 jutanya dipinjam lagi oleh Mas Farid. Mas Farid tidak berproduksi, dimasukkan lagi ke bank lagi. Nah, kita bisa lihat ya. Dengan uang 1 miliar yang asalnya dari saya, tiba-tiba di dalam sistem itu tercipta 950 juta, tercipta lagi 950 juta kali 95%. Kalau ada orang yang meminjam lagi 950 juta kali 95%, apakah orang tersebut berproduksi? Belum tentu. Jadi dia belum tentu berproduksi, tapi uang sudah bisa tercipta di dalam sistem. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Nah, kalau bank syariah, saya katakan, saya tidak termasuk yang mengatakan bahwa bank syariah belum sepenuhnya syar'i, tetapi kalau tidak dimulai, siapa yang memulai? Itu dia. Nah, kalau di bank syariah yang sebenarnya, yang seharusnya, pada saat orang menyimpan uang, maka dia ditanya oleh bankersnya, Bapak mau uangnya dititip saja atau ingin ada bagi hasil? Kalau dititip saja, bahkan bank boleh meminta ongkos nitipnya. Insya Allah uangnya akan dikembalikan kapan atau dipakai kapan pun bisa, karena uangnya tidak dikemana-manakan. Tetapi kalau ingin mendapatkan bagi hasil, di dalam Islam tidak boleh meminjamkan uang. Dia harus berbisnis. Silakan Bapak Ibu mau berbisnis di mana kita ada akad mudharabah bagi hasil, kita ada akad syirkah, kita ada akad sewa menyewa, mau yang mana? Oh, saya mau akad yang berbagi hasil. Oke. Kalau Ibu mau masuk industri, ini kurang lebih paling tidak butuh 3 tahun, Bu.
Kalau masuk ke dunia peternakan, mau mana? Yang unggas 1 tahun bisa. Yang ini 3 tahun harus jalan, kalau ini sapi dan seterusnya. Selama uang tersebut belum menghasilkan, tidak bisa ditarik. Nah, coba kalau di fractional banking system. Saat ini kita simpan, bilangnya mudharabah, mau besok ditarik, sebagian pun bisa. Nah, karena sebenarnya uangnya diciptakan. Baik, nanti kita khusus bicara tentang itu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan sumber kekacauan, kecintaan atas dunia? Tidak lain itu. Jadi, musuh-musuh Islam atau iblis, nah jadi kalau ditanya, Pak, apakah COVID-19 ini yang lagi keren ini, COVID-19 ini itu natural atau senjata biologi? Nah, yang pasti saya katakan, walau alam, tetapi Amerika menuduh Cina, Cina menuduh Amerika, Iran menuduh Amerika, dan seterusnya. Artinya ada sebuah kesepakatan ini tidak natural. Ya, secara implisit, tidak natural. Nah, lantas kalau saling tuduh itu siapa yang membuat? Nah, sekali lagi, kerjanya iblis itu adalah membuat kekacauan dan dia akan mengentertain kelompok yang sudah berikrar dengannya. Nah, dia tidak perlu bernegara mana gitu ya, karena iblis sampai sekarang belum jelas warga negara mana. Jadi dia bisa ada menjadi supra negara ya. Nah, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena sebagian besar umat manusia itu terlalu cinta dengan harta. Cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia. Ini saya ambil contoh. Jadi yang dia takut-takutin selama dia hukumnya mudah. Kalau seorang khawatir kehilangan dunianya, maka jadikanlah dunia sebagai masternya, sebagai pimpinannya. Maka dia akan tunduk. Nah, kenapa? Ini saya katakan bahwa kita lupa ada ayat menyatakan wal akhiratu khairu abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan abadi. Ini contoh ketidakrasionalan orang, ya, ketidakrasional orang. Ini ada sebuah grafik. Grafik itu sesungguhnya grafik kebendaan atau terhadap dunia itu adalah semakin bertambah tahun, semakin bertambah waktu, maka kecintaan kepada dunia harusnya semakin turun. Tapi apa yang terjadi? Kebalikan. Misal nih, saya baru saja melihat mobil Jimny yang baru. Itu kayaknya keren banget di pameran. Indeks kesukaan saya 80. Sebulan kemudian, pada saat mobil itu sudah dirilis, ngelihat di jalan, makin pengen, karena sudah semakin wujud. Ya, sudah semakin wujud. Oh, ternyata memang mobil itu ada, dan sudah keluar tuh. Indeks saya 80, naik 85. Padahal sebulan kemudian. Kemudian 3 bulan kemudian, teman saya yang tadinya inden sudah dapat. Waduh, saya bisa pegang, saya bisa lihat segala macam. Indeks keinginan saya naik menjadi 95. Perhatikan. Pertama, saya melihat di pameran 3 bulan yang lalu. Ngelihat di jalanan sebulan kemudian. Kemudian pegang mobilnya 3 bulan kemudian. Makin lama makin suka. Sesungguhnya, kalau di dalam konteks keyakinan kita, atas benda, semakin berjalannya waktu, maka semakin kita tidak berminat. Kenapa? Utilitas kita memanfaatkannya sudah semakin turun. Kenapa? Karena semakin dekat kepada kematian. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak rasional. Penyebab kekacauan dunia itu ini, karena tidak rasionalnya orang terhadap waktu dirinya, gitu, yang menyebabkan ini menjadi mudah sekali didikte oleh iblis. Nah, padahal tugas utama manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sehingga kalau ditanya bagaimanakah kecintaan kita terhadap dunia, adalah kita cinta untuk bisa mengadakan barang-barang kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah. Semakin sempurna benda-benda barang yang kita miliki untuk kita beribadah, maka semakin tinggilah keinginan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak barang yang kita kejar, yang kita miliki, yang kita ingin dapatkan, yang tidak dilandaskan karena ingin beribadah kepada Allah. Nah, itu kalau kita masih tidak karena beribadah,
maka keinginan kita untuk mendapatkan benda itu berarti yang membisiki bukanlah dari malaikat, bukanlah dari kebenaran. Yang membisiki itu adalah dari kelompok iblis. Makanya dibisiki bahwa ada benda A, B, C, D, F, G yang kamu harus punya, dan kalau kamu nggak punya, kamu gagal di dunia ini, kamu nggak keren, dan seterusnya. Padahal pertanyaannya adalah apakah ada konteks ibadah atau tidak. Nah, ini saya ambil contoh, kebutuhan real versus kebutuhan artificial. Jadi dalam Islam, kebutuhan real adalah kebutuhan untuk beribadah. Dan jenjang kebutuhan di dalam Islam itu ada yang namanya daruriyah, kemudian hajiyat, tahsiniyat. Beda dengan kebutuhan jenjangnya Maslow. Itu orang, ya kita bayangkan. Kalau di kacamata materialisme, orang itu harus dipenuhi sandang pangan. Kemudian dipenuhi rumahnya. Kemudian dipenuhi kesehatan. Dan di ujungnya, baru orang itu boleh self-esteem. Atau dengan kata lain, kamu jangan berbicara existing diri kamu, aktualisasi diri kamu kalau kamu masih lapar. Itu materialisme. Sementara di dalam Islam justru terbalik. Yang namanya insaniyah, self-esteem itu ada dari jenjang dasar. Apakah orang kalau miskin tidak boleh menikah? Wajib menikah kalau dia sudah waktunya. Apakah orang miskin tidak boleh sakit? Apakah orang miskin tidak boleh berekspresi? Dan seterusnya. Jadi di dalam Islam, jenjang kebutuhan itu dilihatnya dari seberapa dekat dia kepada Allah. Semakin dekat, semakin sempurna dia. Dikatakan darurat apabila orang atau komunitas atau masyarakat tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa memisahkan halal dan haram, itu darurat. Contoh, sebuah negara tidak memiliki bank syariah, maka dia harus berbank dengan bank riba. Itu darurat, karena tidak ada pilihan. Tetapi setelah ada bank syariah, maka dia mulai naik ke jenjang berikutnya, yaitu hajiyat. Kemudian tahsiniyat, penyempurna. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, tidak ada hubungannya dengan material. Jadi, semahal-mahal apapun pakaian mode yang ada di samping, mau itu Gucci, mau itu Louis Vuitton, dan seterusnya, selama dia tidak menutup aurat, pada dasarnya dia lebih darurat dibandingkan yang ada di Afrika dan seterusnya. Ya, jadi mana yang lebih darurat? Mana yang lebih miskin dari kacamata Allah? Mereka yang tidak bisa memisahkan halal dan haram. Ya, jadi itulah kebutuhan manusia. Nah, ini perbedaan antara kebutuhan materialismenya Maslow dengan maqasidul syariah. Jadi maksud dari ilmu syariah itu diturunkan adalah supaya manusia bisa memenuhi hajat hidupnya. Apa itu hajat hidupnya? Meningkat dari yang daruriyah menjadi hajiyah, menjadi tahsiniyah. Ya. Dan nanti di dalam instrumennya itu juga menjadi beragam. Nah, ini kita sampai dari sini dulu. Jadi di manakah letak wakaf? Nah, jadi nanti itu masing-masing begitu hebatnya ekonomi syariah, begitu lengkapnya ekonomi syariah, bahkan tidak dimiliki oleh ekonomi manapun. Setiap instrumen itu ada bagiannya. Ya, kalau kita bicara tentang zakat, dia bicara untuk menutupi kebutuhan daruriyah, emergensi. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang wakaf, ini yang kita sebut sebagai ultimate sedekah. Ya, sedekah derajat yang lebih tinggi, kita bicara tentang tahsiniyat. Baik, kita masuk. Nah, ini dia. Jadi, kalau di dalam ilmu keuangan syariah, kebutuhan manusia itu pertama adalah dururiyat. Dururiyat namanya darurat. Ya. Darurat bisa darurat pangan, bisa darurat. Pak, daruratnya dalam bentuk apa? Nah, kita lihat. Parameter dikatakan darurat, dikatakan hajiyat, dikatakan tahsiniyat. Parameternya apa? Satu, religion, yang namanya hifsun din. Ya, kemudian yang kedua, life, hifsun nasab. Hifsun nafs. Kemudian intelektual, hifsun akal. Kemudian lineage atau keturunan, hifsun nasab. Dan terakhir adalah hifsun mal atau wealth. Jadi misal, saya masih darurat. Loh, bukannya Las Vegas itu pendapatan per kapitanya tinggi. Daruratnya dalam hal din, tidak ada agama di situ. Ya, kemudian bukankah Rusia ataupun Cina itu pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi dari Indonesia?
darurat. Kenapa? Life, hifsun life, ya, atau hifsun nafs. Keselamatan jiwa tidak terjamin di situ, ya. Jadi kalau keselamatan jiwa tidak terjamin di situ, dia darurat. Kemudian intelektual, ya, kecerdasan, kemudian keturunan, ya. Negara maju Jepang, ya, tetapi ternyata tingkat pertumbuhan penduduknya negatif, ya, negatif. Kenapa? Karena di sana menikah itu dianggap beban. Wah, itu darurat sudah dalam hal keturunan. Dan terakhir baru kekayaan. Nah, jadi clear di dalam Islam bahwa darurat tidak darurat itu adalah hubungan semakin dekat atau tidak dekatnya kepada Allah. Jadi sekali lagi, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, sehingga apapun aktivitas ekonominya harus ada kaitannya dengan ibadah. Nah, di dalam geser lagi ke kelompok yang paling kanan, itu bicara tentang instrumennya. Kalau bicara daruriyat, itu pakainya emergensi, itu pakainya zakat. Ya. Nah, kenapa zakat itu harus segera disalurkan, harus habis, dan seterusnya, karena ini bicara emergensi. Kemudian, infak sedekah itu ada di antaranya. Kalau orang yang sudah bisa kita angkat menjadi mulai sustain, bisa menghidupi dirinya sendiri, kemudian dia jatuh, entah karena krisis ekonomi atau hutang, maka infak sedekah yang menjadi bempernya terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau untuk membangun peradaban, itu menggunakan wakaf. Nah, barulah sekarang kita masuk wakafnya. Jadi, perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib. Ya, jadi meskipun wakaf itu adalah sunnah, ya, bagi pribadi, tetapi dalam bentuk komunitas, ya, dalam bentuk masyarakat bisa berarti lain. Misal, kalau menjaga keselamatan jiwa itu wajib, dan rumah sakit itu adalah sebagai sarana untuk menjaga keselamatan jiwa, maka mengadakan rumah sakit menjadi wajib. Nah, jadi wakaf ini sudah dipakai untuk membangun rumah sakit, angkatan bersenjata, universitas teknologi, dan seterusnya. Saya ambil contoh. Pasukan besar yang dipakai untuk membangun peradaban dan bisa mengalahkan pasukan yang besar juga dan membangun peradaban Islam adalah pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam sebuah kitab disebutkan bahwa perbekalan logistik pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu berasal dari wakaf. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi. Bagaimana ceritanya 1001 penemuan di Baghdad itu luar biasa karena dibiayai oleh wakaf. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, tidak ada hubungannya antara kekayaan atau kekayaan dalam bentuk uang tadi ya dengan kesejahteraan. Ini saya sampaikan satu persatu, kita pikir bahwa anggaplah COVID-19 tapi udah kalah nih sekarang. Data tahun 2012, jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri itu 800.000 orang dalam setahun. Mengalahkan jumlah korban yang meninggal karena perang. Ya, jadi orang frustrasi itu lebih banyak daripada orang korban karena perang. Kemudian yang berikutnya jumlah anak kecil yang masuk ke dunia prostitusi, kemudian drug dan seterusnya itu 1,2 juta anak per tahun. Ini yang kemudian kita katakan kalau kita yakin bahwa suku bunga itu menyebabkan kemiskinan, maka jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan, karena saya bukan ahli hadis, itu yang menyebutkan bahwa mereka yang memakan riba sama dengan menzinahi ibunya. Karena kemiskinan yang terjadi beratus tahun kemudian, itu menyebabkan 1,2 juta anak masuk ke dunia prostitusi. Ini kemudian yang berikutnya, orang tidak boleh boros dan seterusnya. Ini di gambaran kecil itu di bawah, kita bisa lihat. Data Bloomberg menyebutkan 2,1 miliar orang ini meninggalnya karena kegemukan, karena obesitas, kelebihan gizi. Itu 3 kali lebih banyak daripada orang yang terancam meninggal karena kelaparan, itu 795 juta. Ya. Jadi di dunia ini, orang yang meninggal karena kekenyangan lebih banyak daripada orang yang meninggal karena kelaparan. Dan jumlah makanan yang terbuang, itu ada di kolom yang warnanya orange, itu bisa lihat. Ya, berapa banyak, kalau nggak salah 1,3 ton, atau berapa tuh, saya lupa, nggak kebaca di sini. Itu nanti materi bisa diminta ke panitia, karena saya sudah pasrahkan, saya sudah bolehkan peserta mendapatkan materi ini. Nah, itu jumlah makanan yang terbuang, itu 4 kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk membuat yang 795 juta orang kelaparan itu terpenuhi kebutuhannya.
Jadi kita kadang-kadang suka makan tersisa, beli barang expired, dan seterusnya, itu 4 kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Di Indonesia, nah langsung saja di Indonesia, ini juga sama kejadiannya, 4 orang terkaya setara kayanya dengan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia, jumlah orang yang kelaparan di Indonesia 19,4 juta penduduk sebelum ada COVID, ini data tahun 2017, ya. Sementara pertumbuhan orang kaya di Indonesia paling tinggi di dunia. Dan kita mungkin kagum dengan pidatonya Pak Prabowo waktu zaman kampanye dikatakan 2030 Indonesia bubar. Salah satu parameternya adalah karena kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini penting, teman-teman. Ini kita nggak usah kagum dengan itu. Bahkan kalau kita mengkaji Al-Quran lebih dalam, kesenjangan ekonomi secara eksplisit dituliskan dalam surat Al-Isra ayat 16. Ya, jadi kalau Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka dibuatlah sekelompok orang bermewah-mewah. Baik. Nah, ketimpangan ekonomi Indonesia peringkat keempat dunia. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, mungkin karena sistemnya yang kapitalis. Kita lihat Amerika masuk negara dengan 10 ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Oh Pak, mungkin ketimpangan ekonomi bisa selesai kalau kita pakai sosialis. Loh, kita lihat Rusia bahkan nomor 1, gitu kan? Mungkin kita lihat pakai apalagi lah, Indonesia silakan. Anda mau pakai apa? Sosialis, komunis dan seterusnya, ya. Tapi yang pasti tadi kuncinya cuma satu. Kita masih membolehkan maisir, gharar, riba dan seterusnya berjalan. Nah, berikutnya adalah penguasaan asing. Saat ini, kalau kita bicara perbankan Indonesia, 50,6% saham bank di Indonesia itu sudah milik asing. Tambang, kalau kita bicara migas, 75% asing. Batu bara, 75% asing. Tembaga dan emas, 85%. Pulsa yang kita pakai buat webinar ini, kalau kita pakai Telkomsel, 30% masuk ke asing. Kalau kita pakai Axiata, 66,5%. Indosat, 65%. Kalau pakai Tri, 60%. Sawit, 40% sudah milik asing. Dan berapa lagi yang mau dibuka untuk asing, gitu ya. Intinya di sini sovereignty atau kedaulatan negara ini bisa terganggu karena tadi faktor ekonomi dan kepemilikan. Nah, kita bisa lihat di sini senjata yang saat ini lagi keren, yang lebih hebat daripada bom adalah hutang. Ya, bagaimana Cina mengeluarkan yang namanya debt diplomasi. Ya, Cina itu karena devisanya besar, dia meminjamkan ke banyak negara dengan tujuan supaya suatu saat memang default. Jadi ini agak menarik. Kalau dalam konteks mikro dalam artian rumah tangga, kalau kita meminjam, kita khawatir untuk tidak bisa bayar. Tetapi dalam konteks politik internasional, pinjaman itu dikeluarkan, diciptakan supaya negara yang meminjam itu default. Nah, apabila default, maka bisa diganti dengan konsesi sumber daya alam yang dimilikinya. Nah, itu semua ceritanya, dan sesungguhnya tadi kuncinya adalah Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Itu dalam surat An-Najm. Jadi kalau ada kemiskinan yang kita hadapi tadi, itu sesungguhnya kita yang tidak menjalankan PR kita dalam konteks beribadah. Ya, dalam konteks beribadah. Tadi disebutkan bahwa yang namanya makanan, kemudian segala macam cukup, bahkan melampaui dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat orang yang tidak lapar tadi. Tetapi apa yang bisa membuat seperti itu? Karena sistem kapitalis atau sosialis yang kita kerjakan saat ini. Nah, kita sekarang langsung masuk ke wakaf. Nah, di mana peran wakaf menjawab hal tersebut? Ini adalah hadis tentang wakaf. Wakaf yang pertama adalah wakafnya Umar, kebun Umar, kebun kurma. Teman-teman baca wakafnya, hadisnya, saya hanya akan sampaikan 3 hikmah dari hadis ini. Pertama, konteks wakaf sendiri dalam artian kata wakaf yang kita kenal, itu tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Tetapi adanya di dalam hadis. Nah, cuman nanti hadis ini akan merujuk ke beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur yang dijadikan dasar fikih dari wakaf. Dan saya katakan 3 hikmah di sini. Hikmah pertama adalah ini yang menjadi dasar fikih aset wakaf, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
adalah hikmah bahwa wakaf, bahkan wakaf pertama itu adalah aset produktif. Jadi kalau kita sekarang teriak-teriak wakaf produktif, sebenarnya setback. Karena sejarah awal yang dicontohkan oleh Umar itu adalah wakaf kebun kurma, aset produktif. Kenapa kebun kurma? Ya karena waktu itu belum ada PT, belum ada PT Umar Tbk Enterprise. Kalau seandainya Umar waktu itu sudah ada perusahaan go public, maka Umar akan wakafkan perusahaannya. Nah, kemudian yang ketiga hikmah di sini, pertama adalah berikutnya, nazir itu boleh mendapatkan bagian dari harta yang dikelolanya. Di situ di kalimat terakhir, itu sebenarnya sudah bukan hadis, tetapi keterangan. Kemudian Umar menyedahkan sudah bukan perkataan Rasulullah, itu keterangan. Itulah yang menyebabkan kenapa di tiap-tiap negara itu berbeda tentang pembagian berapa nazir boleh, gitu ya. Tapi yang penting di sini, nazir boleh mendapatkan bagian dari pengelolaan aset wakaf, tetapi tidak untuk menumpuk harta. Baik, kita lanjut. Nanti detailnya kita masuk ke sesi kedua, ya, pertemuan tentang hal teknis tentang wakaf. Nah, ini adalah cerita tentang wakaf sumur Utsman. Sekali lagi, sumur karena di kita terlalu banyak air, maka konteks sumur selalu dipakainya buat mandi, cuci, kakus, bersuci, dan seterusnya. Kalau di Saudi, yang namanya sumur itu adalah bagian tidak terpisahkan dari sebuah sistem produksi, yaitu kebun. Karena di sana tidak ada sungai. Nah, sekaligus menjelaskan sekali lagi bahwa wakaf itu sering atau erat kaitannya dengan aspek produksi. Nah, wakaf Umar ini sekarang sudah berubah menjadi hotel bintang 5. Dan untuk menjadi hotel bintang 5, memang kita bilang, oh, jelas saja 1.500 tahun. Tapi kita lupa dalam ayatnya bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi, Utsman menunggu sumurnya menjadi hotel bintang 5 itu hanya 1,5 hari. Baik. Kemudian, berikutnya adalah Umar Abdul Aziz yang bisa mensejahterakan seluruh kekhalifahannya hanya dalam waktu 3 tahun. Ya, ini ceritanya sangat masyhur karena pada saat Umar Abdul Aziz tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Kemudian dia juga sangat masyhur pada saat anaknya ingin berkonsultasi sama bapaknya, lampunya dimatikan karena dia dibiayai oleh negara, diganti dengan lampu milik keluarga. Ya, artinya sangat berbeda dengan staf khusus yang sekarang kita hadapi gitu ya. Nah, baik. Umar apa yang dilakukan? Sebenarnya bukan zakatnya saja yang luar biasa, tapi wakafnya hebat. Ya, Umar memberi pinjaman kepada orang yang ingin mengolah tanahnya itu dari Baitul Mal, dan dia tidak meminta atau ada grace period. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah wakaf uang. Jadi Umar sudah melaksanakan wakaf uang sejak zaman pemerintahannya. Bahkan cerita wakaf itu dimulai dari keluarga pada saat Umar Abdul Aziz meminta istrinya untuk mewakafkan perhiasannya. Ingat pada saat itu uang adalah emas, dinar. Jadi mewakafkan perhiasan itu identik dengan mewakafkan uang karena tinggal diganti bentuknya saja, gramnya saja. Dan ini adalah wakaf dari istri Umar Abdul Aziz. Baik. Selanjutnya, ini yang pernah kita capai dari wakaf. Ya. Jadi ingat kisah Umar menegur Amir bin Ash, yaitu cerita tentang tulang yang digaris dengan pedang. Masih ingat pasti. Maka Yahudi pada saat dijelaskan tentang makna tulang yang digaris dengan pedang, maka setelah bersyahadat, Yahudi tersebut berwakaf. Dia tidak sholat dulu, tapi berwakaf dulu. Ini untuk menunjukkan bagaimana suasana spirit wakaf pada saat itu. Kemudian hampir seluruh lahan, mulai dari Daulah Khilafah Turki, kemudian Aljazair, Tunisia, Mesir, bahkan sampai tahun 1949, itu sebagian tanah pertaniannya itu adalah wakaf. Nah, kita bisa bayangkan, kalau peradaban Islam itu masih bisa kita pertahankan hingga saat ini, mungkin 7,1 juta hektar lahan sawit yang hanya dikuasai oleh 8 perkebunan besar di Sumatera, kalau itu wakaf, maka sudah selesai. Dengan urusan nggak perlu PBJS, nggak perlu segala macam, itu dengan tanah wakaf, gitu ya. Nah, kemudian poin yang terakhir yang menarik adalah tanah di Palestina itu tanah wakafnya jauh melampaui tanah privat.
Jadi ada periode di mana tanah wakaf itu melampaui tanah pribadi. Nah, ini yang menarik karena dalam bentuk COVID saat ini. Nah, rumah sakit wakaf itu berdiri tahun 800, tetapi dokumen tertulis yang saat ini bisa diakses gitu ya. Ini adalah dokumen atau manuskrip dari Sultan Al-Mansur Ibnu Kualun tahun 1281 Masehi ya. Disebutkan bahwa di Baghdad waktu itu namanya Adudi Hospital atau Bimaristan waktu namanya. Adudi Hospital ini dia sebutkan ya, titah dari Sultan, rumah sakit ini harus bisa merawat semua pasien, pria, wanita, kemudian kaya, miskin, penduduk, bukan penduduk, dan seterusnya. Saya hanya menjelaskan bahwa tidak perlu punya kartu member untuk bisa dirawat di hospital. Dan bahkan, ini kalau saya panjangin lagi jurnalnya, cerita tentang di hospital ini, bahkan di situ disebutkan, apabila nanti pasiennya ternyata miskin, pada saat dia sudah sembuh, maka Sultan menambahkannya lagi modal untuk berusaha setelah keluar dari rumah sakit. Nah, begitu hebatnya. Kenapa? Karena masing-masing hospital, paling tidak satu hospital, itu memiliki satu desa. Dia sebut, cuman saya nggak tahu. Saya cari berapa luasan satu desa, saya nggak ketemu di dalam manuskrip tersebut atau jurnal tersebut. Dia hanya mengatakan at least one village to support satu hospital. Jadi ada satu luasan lahan pertanian yang seluasnya minimal satu desa untuk bisa menopang satu rumah sakit pada saat itu. Jadi itulah yang saya katakan bahwa wakaf pernah menjadi pilar peradaban umat. Nah, saat ini negara mana yang sudah mau mulai kembali lagi menjadikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat? Salah satunya Pakistan. Nah, saat ini Pakistan sudah mulai mengeluarkan sukuk wakaf ya, dijual kepada masyarakat untuk membangun electricity, pembangkit tenaga listrik. Kemudian wakaf ini juga sangat hebat karena nih, kenapa saya saya ambil American Journal Islamic Social Science gitu ya. Ini bahkan dipelajari di American Journal tentang wakaf. Anda bisa lihat yang saya stabilo. Wakaf bahkan itu bisa dipakai untuk dana pelestarian spesies hewan. Jadi kelestarian pohon, burung, hewan itu bisa menggunakan wakaf. Sementara PBB baru mendirikan WWF World Wide Fund itu baru tahun pertengahan tahun 1970-an. Sementara peradaban Islam sudah mengenal dana kelestarian alam itu 1.500 tahun yang lalu. Luar biasa. Dan tentang wakaf, kembali karena kita yakin wakaf itu adalah instrumen dari Allah Subhanahu wa taala, dan Islam itu diturunkan sejak zaman Nabiullah Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad, maka jelas saja di agama-agama lain apakah ada, mungkin namanya bukan wakaf, tapi kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu lukisan di Hagia Sophia di Turki ya, abad ke-6, jadi sebelum Islam masuk. Yang sebelah kiri itu adalah Kaisar Konstantin yang membawa Konstantinopel. Yang sebelah kanan adalah sebelah kiri Kaisar Justinus membawa Hagia Sophia, sebelah kanan adalah Kaisar Konstantin yang membawa Konstantinopel. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Bunda Maria yang sedang menggendong Yesus. Nah, ini lukisan yang ada di Hagia Sophia. Sebenarnya ini adalah merepresent tentang wakaf. Kenapa saya katakan merepresent wakaf? Karena sebagian orang mengatakan, loh sama kan mereka mewakafkan gereja, sekarang kita mewakafkan masjid. Nah, ini yang kadang-kadang benar, artinya tidak salah, tetapi juga jangan disempitkan. Tidak salah, tapi jangan disempitkan. Kenapa jangan disempitkan? Karena yang namanya gereja, yang namanya masjid, bahkan Ka'bah sekalipun, kita buka sejarahnya sekarang. Nah, ini dia. Yang namanya Ka'bah itu adalah sejarah Ka'bah bahkan sebelum Islam masuk, itu adalah tempat market, pasar, tempat bertemunya kabilah. Bahkan di situ sebagai pusat entertainment,
tempat pacuan kuda ada di seputaran Ka'bah, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat gambar yang bawah itu tentang tempel. Justru bank, ya, lahirnya bank yang makan riba itu adanya pertama kali dijalankan oleh rahib-rahib Yahudi di kuil-kuil Yahudi di Palestina, yang kemudian dikerjakan oleh Knight Templar dan seterusnya. Artinya apa? Baik itu di dalam sejarah Islam, sejarah Ka'bah, ya, kemudian di dalam Nasrani, bahwa yang namanya gereja, masjid, itu adalah pusat aktivitas ekonomi. Kalau yang kita naik haji zaman dulu masih ketemu tuh pasar seng dan seterusnya. Jadi sebenarnya representing memberikan gereja atau masjid itu adalah memberikan yang namanya komersial business district, dan itu adalah bisnis. Jadi di dalamnya melekat aset produktif, gitu ya. Karena sementara gereja dan ini simbol saja. Nah kemudian ini yang menarik lagi adalah kalau tadi kita lihat peradaban dibangun pilar dengan wakaf, maka runtuhnya peradaban pun juga karena jatuhnya wakaf. Ini adalah cerita tentang berdirinya negara Israel, di mana tadi saya sudah sampaikan sejarahnya bahwa sertifikat tanah wakaf itu lebih banyak dibandingkan sertifikat tanah pribadi di Palestina. Sehingga Kaisar Utsmani, zaman Turki Utsmani, melarang penjualan tanah di Palestina. Ini semua saya ambil dari Wikipedia. Ya, zaman Turki Utsmani dilarang penjualan tanah di Palestina. Kenapa? Karena memang tanah wakaf. Nah, kemudian pada tahun 1918, sekutu masuk, dipimpin oleh Jenderal Allenby, dia berhasil menguasai Palestina, maka yang pertama kali dicabut itu adalah larangan menjual tanah. Lembaga wakaf dihancurkan, dan tanah mulai secara sistematik itu dibeli oleh kelompok Yahudi, oleh imigran Yahudi. Kenapa bisa ada dua? Pertama, dibuat sedemikian rupa strukturnya sehingga kesempatan berusaha itu lebih kecil bagi warga Palestina dibandingkan warga pendatang. Sehingga warga Palestina makin lama berusaha makin susah dan makin berat ekonominya sehingga terpaksa dia harus menjual tanahnya. Kedua, warga Yahudi dalam waktu yang sama disiapkan skim pembiayaan pembelian tanah oleh yang namanya JNF, Jewish National Fund. Itu adalah lembaga cash wakafnya Yahudi. Dan lembaga tersebut masih ada. Sekarang kalau teman-teman habis webinar ini, silahkan aja browsing yang namanya JNF, Jewish National Fund. Itu adalah lembaga wakafnya Yahudi. Nah, maka terbelilah tanah di Palestina. Kemudian tahun 1944, JNF itu sudah menguasai 45% dari lahan di Palestina. Kapan negara Israel berdiri? Tahun 1948, 4 tahun kemudian. Bagaimana proklamasinya? Dia menggabungkan aset-aset kolateral jaminan tadi dan dijadikan sebagai batas wilayah negara Israel. Makanya oleh saudara-saudara kita di Mesir, dia tidak mau menyebutkan Palestina sebagai negara yang terjajah, tapi dia menyebutkannya sebagai negara yang terjual. Dan tentang wakaf, ini adalah beberapa academic research, ya. Pertama, wakaf itu ya dikatakan bahwa sesungguhnya Oxford itu harus berterima kasih terhadap Al-Azhar karena Al-Azhar itu jauh berdiri lebih dahulu sebelum Oxford, ya. Sementara yang ditiru oleh Oxford adalah lembaga wakafnya Al-Azhar. Kemudian oleh kebudayaan barat, lembaga wakaf itu disebut sebagai endowment fund, ya. Kemudian yang berikutnya, wakaf adalah lembaga yang melakukan pembiayaan, baik itu untuk pembiayaan publik ataupun pemerintah maupun private, swasta. Jadi kalau ditanya zaman kejayaan Islam, apakah ada bank? Fungsi dari bank dulu dijalankan oleh lembaga wakaf yang namanya cash wakaf. Jadi tidak ada istilah bankers, dulu nazir, ya. Jadi profesi nazir itu dulu sangat diincar oleh anak muda lulusan terbaik. Dan data terakhir menyebutkan bahwa lembaga wakaf ini sengaja dikerdilkan oleh musuh-musuh Islam supaya mereka terpaku bahwa wakaf itu adalah hanya urusan masjid, makam, musola. Itu sengaja, gitu ya, supaya tidak bangkit lagi. Baik, ini tadi kita sudah tentang apa fungsi dari wakaf, itu adalah bicara tentang membangun peradaban, bukan emergensi.
Nah, ini sudah mau masuk pengantarnya saja sebelum kita close. Jadi wakaf, rukun wakaf itu ada 5. Wakif, benda wakaf, nazir, ikrar wakaf, dan mauquf alaih. Wakif adalah orang yang berwakaf. Benda wakaf pada dasarnya semua benda yang tidak habis dalam satu kali konsumsi dapat diwakafkan. Nazir adalah lembaga yang diminta untuk mengelola aset wakaf. Dia bukan pemilik benda wakaf. Karena benda yang diwakafkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nazir hanya pengelola. Kemudian ikrar wakaf di situ disebutkan tentang peruntukannya. Saya wakafkan tanah ini untuk rumah sakit, saya wakafkan tanah ini untuk apa? Saya wakafkan uang ini untuk apa, dan seterusnya. Kemudian mauquf alaih adalah penerima manfaat. Jadi dalam ikrar wakaf juga disebutkan mauquf alaihnya. Saya wakafkan tanah ini supaya nanti jadi rumah sakit untuk warga NU, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Jadi spesifik, tetapi kita selalu mengatakan lebih baik khairi. Jadi dipakai untuk kemaslahatan umum. Nah, kenapa pada zaman itu orang gemar sekali berwakaf, ya, gemar sekali berwakaf itu kaitannya ada dalam iman, ya, ada kaitannya dalam iman. Kenapa? Karena kalau kita pahami kenapa harusnya kajian wakaf ini melekat di dalamnya dengan kajian mawaris, gitu ya. Karena selalu orang saat ingin mewariskan, sebagian diakhiri dengan wakaf. Jadi kalau kita lihat tentang rezeki di dalam Al-Quran, seluruh ayat di mana Allah menjamin rezeki tidak ada hubungannya dengan waris. Allah menjamin rezeki karena usaha, karena bersyukur, karena tidak terduga pun juga karena bertakwa, karena istighfar, karena menikah, karena punya anak, karena sedekah. Dan juga kemudian ada beberapa yang diplesetkan karena menikah, kalau menikahnya sekali rezekinya 1, kalau menikah 2 rezekinya 2 gitu ya. Nah, tapi intinya adalah tidak ada hubungannya dengan waris. Sehingga apabila kalau Raja Salman dengan anaknya kita anggaplah, kita doakan dia menjadi yang soleh gitu ya, suatu saat misalkan Salman ingin wafat, saya wariskan kamu harta perusahaan ABCDFG, maka apabila anaknya itu adalah anak soleh, sesungguhnya karena kecintaan hamba kepada ayah dan ada tidak adanya warisan dari ayah, harta hamba sudah dijamin oleh Allah. Ada tidak adanya warisan. Jadi jatah saya sudah ada. Kalau jatahnya 100, warisannya 1000, insya Allah 900 itu hilang. Gitu ya. Nah, maka sebaiknya ayah wakafkan saja sebagian dari waris tersebut. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian kenapa pada saat zaman peradaban Islam aset wakaf itu tadi. Kenapa ya Pak kok pada saat itu 75% lahan pertanian itu bisa menjadi aset wakaf? Karena setiap orang yang mau wafat pada saat dia ingin mewariskan, anaknya bilang, "Pak, sudah diwakafkan belum?" Jadi paling tidak sebagian ulama sepakat bahwa hendaknya kalau sudah tidak ada hutang lagi, maka sepertiga harta waris itu diwakafkan, gitu ya. Nah, kita bayangkan setiap orang yang mau wafat 30%-nya diwakafkan, 30% diwakafkan. Itu dia lama-lama menjadi 75% lahan pertanian Daulah Turki Utsmani pada saat kejayaannya itu adalah wakaf. Nah, itu jadi kira-kira hakikat harta. Kita sesi ini baru sampai pada hakikat harta. Kenapa? Karena di dalam Islam harta itu tidak boleh terakumulasi di pribadi. Dia harus terakumulasi di umat. Apa dasarnya? Surat At-Taubah ayat 34-35. Ya. Di sini Allah mengingatkan bahwa bagi mereka yang mengakumulasikan harta dan tidak mau menginfakkan atau mewakafkan atau mensedekahkan hartanya, gitu ya, maka Allah akan ancam. Ya, dia akan panaskan itu ya harta dalam bentuk emas, dia panaskan, dia tuangkan ya pada dahi, punggung, dan mereka, Allah mengatakan inilah harta bendamu yang kamu simpan. Jadi kita bisa bayangkan hakikat harta itu pada dasarnya kita miliki. Jadi dalam Islam itu adalah ya kita miliki untuk kemudian kita harus mengatasnamakan diri kita. Kenapa? Karena Islam itu sangat manusiawi. Orang itu cenderung cinta kepada harta. Maka silakan. Setelah dimiliki, bahkan ada hadis yang menyatakan kalau kita meninggal karena mempertahankan harta, insya Allah sahid. Nah, setelah kita miliki, maka kita beri nama. Misalkan, namanya Imam Teguh Sabtono.
setelah diberi nama kita titipkan, nanti diambil lagi. Jadi kayak orang mau pergi, ingat bahwa kehidupan dunia ini adalah sebuah perjalanan. Jadi orang kalau mau pergi, kopernya sudah setelah di tagging, dikasih nama tagging, kita check in, maka luggage-nya kita masukkan bagasi, gitu ya. Sehingga nanti pada saat sampai, maka bagasi itu bisa kita klaim lagi. Nah, kita bisa menikmati perjalanan karena kita tidak harus mangku koper sepanjang perjalanan. Nah, kita bisa bayangkan, kalau sosialis gimana? Kalau sosialis, dia tidak mengenal yang namanya kepemilikan pribadi. Semuanya kepemilikan komunal. Jadi, dia tidak pernah men-tag hartanya, sehingga pada saat nanti dia wafat, dia tidak bisa mengklaim. Nah, sebaliknya kapitalis, dia sibuk ngumpulin, men-tag itu tanah hartanya, tetapi tidak pernah diserahkan. Sehingga dia sepanjang hidupnya menderita karena harus memangku kopernya, gitu ya. Yang kemudian tadi di belakang sana juga belum tentu dia bisa diterima kopernya. Demikian. Baik, dan ini adalah sebagai slide terakhir, dikatakan bahwa tidak bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sebelum dia ditanya 5 hal. Nah, salah satu halnya itu adalah tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa hal tersebut ia belanjakan atau ia habiskan sebenarnya. Artinya, semua harta yang kita miliki pasti habis. Habis bisa karena belanja, habis bisa karena ditinggal mati. Pasti habis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan atau mengumpulkan harta dan bagaimana kita menghabiskan. Insya Allah, pada saat kita masuk bab mengumpulkan, kita belajarnya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kita selalu kuliah itu dengan asumsi bahwa kuliah kita ada hubungannya dengan upaya kita mengumpulkan harta. Kenapa ambil jurusan marketing? Nanti supaya kalau bisa ambil marketing, saya bisa kerja di sini, saya bisa bisnis, dan uang saya banyak. Pertanyaannya adalah, kalau di akhirat nanti, ditanyanya adalah dari mana mengumpulkan dan bagaimana menghabiskan, pertanyaannya adalah berapa banyak kita sudah belajar ilmu menghabiskan. Kalau ilmu mengumpulkan, kita sudah belajar SD, SMP, SMA, ilmu menghabiskan, ya mungkin ada beberapa yang baru ketemu satu sesi ini saja. Nah, padahal derajat pertanyaannya sama di mata Allah itu, ilmu menghabiskan dan ilmu mengumpulkan. Jadi, saya yakin kalau ACT bikin webinar, judulnya adalah Seminar Menghabiskan Harta, insya Allah nggak ada yang daftar. Ya. Tapi kalau seminar webinar bagaimana berbisnis properti tanpa modal, wah itu berbondong-bondong tuh yang hadir. Tapi ada seminar bagaimana cara menghabiskan harta Anda. Padahal pertanyaannya sama itu nanti, di akhirat nanti. Nah itu sudah saya katakan, kita nggak fair. Kadang-kadang kita belajar mengumpulkan bertahun-tahun, tapi belajar menghabiskan ya sekedarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan tanya-jawab. Baik, Masya Allah, Dr. Imam Teguh Sartono, banyak poin-poin penting nih, saya yakin yang menarik untuk kita discuss, ya Bapak-Ibu sekalian, karena apalagi tadi dipungkasi dengan dua pertanyaan yang menarik tadi kan, yang satu ilmu mengumpulkan harta, yang satu ilmu menghabiskan harta, gitu. Dan kemudian ternyata kita ini banyak diajarin tentang mengumpulkan harta, tapi kita tidak tahu bagaimana harta yang kita kumpulkan tadi diberdayakan atau dihabiskan sehingga kemudian memberikan manfaat dan bisa kita bawa pulang bahkan untuk ke akhirat kelak. Dan tadi juga disinggung juga terkait dengan satanic finance ya, ada 3 poin yang terkait dengan sistem riba, kemudian sistem perbankan, dan juga tentang fiat money yang ini menjadi salah satu asal usul bagaimana kemudian ketimpangan ini bisa tercipta sampai sekarang. Yang kemudian ada yang kaya makin kaya, yang miskin kalau kata Roma Irama makin miskin. Meskipun tadi kalau Dr. Imam Teguh Sartono bilangnya ya bertambah juga hartanya, tapi disparitasnya, kesenjangannya semakin jauh gitu kan. Tadi juga disinggung terkait dengan bagaimana negara-negara kekinian itu juga menggunakan sistem utang itu sebagai senjata untuk lebih canggih daripada bom ya, sehingga kemudian menjadi semacam jebakan hutang yang bisa merusak sistem sebuah negara. Dan tadi disinggung juga tentang bagaimana Umar bin Abdul Aziz dan juga Sumur Utsman bin Affan ya. Banyak hal yang saya yakin cukup bisa menjadi poin diskusi kita. Sehingga kita punya waktu sekitar 30 menit ke depan sampai
jelang zuhur untuk kita bisa diskusi bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk yang pertama mungkin kita coba 2 atau 3 penanya dulu. Mungkin ada yang mau memulai pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan dengan sangat menarik dari Dr. Imam Teguh Sabtono ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan. Silakan disampaikan siapa namanya dan kemudian pertanyaannya apa. Atau juga bisa ditulis di chat di sini sehingga kemudian ini bisa kita sampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ngacung pertama? Siapa ini? Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Oke. Silakan. Ada Mbak Nadimah Durotun ini mau tanya, silakan. Pertanyaannya apa, Mbak? Atau Ibu ini? Mbak atau Ibu Nadimah, silakan. Disampaikan pertanyaannya, boleh diketik di sini. Baik, sambil kita tunggu pertanyaan sedang diketik oleh Mbak Nadimah. Oke, ini dia. Oke, ada Mbak Mulia ini bertanya, bagaimana cara berwakaf untuk orang tua yang sudah tiada dan atau yang masih ada. Jadi mungkin ada yang sudah meninggal, salah satu di antara 2 orang tuanya, bagaimana cara berwakafnya, dan yang kalaupun yang masih ada, yang masih hidup, itu juga bagaimana cara berwakafnya. Mungkin itu pertanyaan pertama Pak Imam. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama untuk wakaf sendiri, itu adalah wakaf itu amalan yang dilakukan selama masih hidup. Jadi sesungguhnya wakaf itu dilakukan selama masih hidup. Jadi sang wakif itu harus hidup karena dia harus berikrar. Karena kalau dia sudah meninggal, bagaimana dia melakukan ikrarnya? Nah, berikutnya, apakah bisa diatasnamakan gitu ya? Nah, sekali lagi, pertama, kalau diatasnamakan tetap yang berwakaf itu anaknya. Ya, berwakaf itu anaknya. Tetapi bukankah Allah sudah, makanya Allah tuh begitu luar biasa. Allah menyebutkan ada 3 kan yang masih bisa tersambung, yaitu amal jariah, dan semua ulama sepakat amal jariah yang dimaksud dalam hadis itu adalah wakaf. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan ketiga adalah anak yang soleh. Maka apabila kemudian anggaplah anaknya yang berwakaf, kemudian pasti dalam ikrar wakafnya ditulis wakifnya adalah anaknya, gitu ya, karena dia harus berikrar. Tetapi dalam dalam niatannya bahwa wakaf ini juga saya persembahkan atas nama orang tua saya, maka pahalanya itu insya Allah nyampe nggak? Tetap nyampe, insya Allah tetap nyampe. Dan sangat beruntung bahwa orang tua tersebut memiliki anak yang soleh, gitu ya, yang kemudian amalan dari anak soleh tersebut akan sampai pada orang tuanya. Jadi jangan khawatir. Berarti nanti saya nggak bisa, kalau itu orang tua saya nggak dapat dong Pak. Dalam konteks wakaf memang ibadahnya adalah ibadah bagi yang masih hidup, gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita niatkan juga tidak bisa ditulis di ikrar wakafnya, tapi kita niatkan mudah-mudahan juga pahala yang wakaf yang lakukan ini bisa menjadi wasilah amalan untuk orang tua saya insya Allah sampai. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara berwakaf, nah ini ada 2, kita bagi 2 aja, nanti insya Allah kita sambung lagi. Apabila itu wakafnya tanah, maka dia yang bersangkutan harus ketemu dulu nazirnya siapa. Nah, dalam nazir ini yang harus hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian harus mencari nazir yang memang qualified, gitu ya, yang memang memiliki kemampuan, dapat dipercaya, dan seterusnya. Tapi juga jangan memberikan PR. Ini yang kadang-kadang saya sering ingatkan buat yang berwakaf nih. Ngasihnya tanah, kemudian saya berwasiat untuk dibangunkan hotel 5 lantai. 10 lantai itu namanya ngasih kerjaan, gitu ya. Menarik, kasus yang menarik adalah Gontor. Ya. Gontor itu para pendirinya memang sudah sejak awal berniat untuk diwakafkan. Tetapi kapan Gontor itu diwakafkan? Pada saat para pendiri yakin bahwa pesantren tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak memberikan PR kepada nazirnya, gitu ya. Karena ayatnya adalah lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Belum sampai kebajikan yang sempurna bagi seseorang
untuk menginfakkan harta ataupun tadi aset yang terbaik yang dicintainya. Jadi kalau bisa, kalau kita masih bisa mengupgrade asetnya menjadi lebih baik lagi, upgrade dulu lebih baik, baru kemudian diwakafkan. Gitu. Nah, jadi itu terkait dengan wakaf. Jadi setelah dicari nazirnya sudah, datang ke KUA, di KUA akan dibuatkan ikrar wakafnya, akan disebutkan siapa nazirnya, mana surat tanahnya. Nah, kemudian dengan ikrar wakaf dan surat tanah kita bisa datang ke BPN. Nanti di BPN surat tanahnya ditarik, diganti dengan sertifikat wakaf. Nah, sertifikat wakaf itu warnanya juga sudah bukan hijau, tapi biru. Sertifikat wakaf, dengan keluar sertifikat wakaf, maka otomatis insya Allah tanah itu tidak ada yang mau beli lagi. Karena tidak boleh dijual, bahkan siapapun yang ingin menggeser tanah yang sudah bersertifikat wakaf, dia harus mendapatkan tidak hanya nazir, izin dari nazirnya, bahkan sampai dengan Badan Wakaf Indonesia. Kalau di atas 2000 meter, bahkan sampai dengan Menteri Agama. Nah, itu yang terkait dengan aset wakaf. Baik, ada yang lain? Itu pertanyaan pertama, Pak. Ini kemudian ada beberapa tambahan ini dari Mbak Mulia, ini sekarang ini Mbak Nadima. Berapa persen sebaiknya kita harus alokasikan harta kita untuk investasi pendidikan anak, dan berapa juga untuk wakaf, Pak? Jadi dia membagi, saya punya dana 100, bagi berapa persen untuk wakaf, dan berapa persen misalnya kalau untuk investasi yang lain, termasuk untuk pendidikan anak. Kemudian kalau ada harta waris, ya kita dapat harta warisan, berapa persen juga, Pak, yang bisa kita wakafkan? Mungkin berapa maksimalnya yang bisa kita wakafkan? Mungkin gitu, Pak, pertanyaannya. Oke, baik. Yang pertama dulu, berapa jumlah yang digunakan? Jadi pada dasarnya wakaf ini berbeda, tidak ada hitung-hitungannya dengan zakat dan yang lain gitu ya. Tidak ada jumlahnya, tetapi kembali bahwa wakaf itu gitu ya tadi ya, harta terbaik. Kemudian kalau misalkan sehari-hari ini kita sudah, kalau gitu Pak, yang namanya wakaf itu apakah amalan para pengusaha? Enggak. Apakah amalan para orang kaya yang punya tanah? Enggak. Ya. Karena kalau kita yang sehari-hari pun gitu ya, kita bisa niatkan namanya wakaf uang. Ya, namanya wakaf uang. Artinya kalau kita punya pinjaman, kita punya bentuknya gaji atau pendapatan gitu ya, kita berniat bahwa setiap 5% dari pendapatan saya wakafkan. Itu boleh gitu ya. Jadi intinya adalah wakaf ini bukanlah monopoli amalan bagi orang kaya gitu. Justru kebalik. Sangat sayang kalau kita tidak punya amalan wakaf. Kenapa? Karena amalan wakaf itu tadi ya akan masuk ke amal jariah. Jadi kapan wakaf itu menjadi relevan? Kalau kita tidak yakin sisa umur kita bisa menutupi dosa-dosa kita, maka wakaflah gitu ya. Nah, wakaf ke lembaga mana? Ya kembali diwakafkan ke lembaga yang profesional. Saya ambil contoh saja, misalkan Global Wakaf Corporation. Dia punya program, di antara lain dia akan jadikan sumur. Jadi uang yang tadi kecil-kecil itu bukannya satu orang kemudian sumur, enggak. Dikumpulkan kemudian menjadi sumur. Kemudian menjadi fasilitas LTW, lumbung ternak wakaf, ada yang penggilingan beras dan seterusnya. Nah, itu tadi Pak, apakah nanti kan kalau penggilingan berasnya itu, ini sekaligus juga menjawab nih, meskipun nggak ada pertanyaan, saya dahuluin aja, ini yang paling sering nih. Kan katanya harta wakaf itu abadi, yang abadi kan tanah. Nah, pertanyaannya adalah terus terang, dalil wakaf yang menyatakan bahwa aset wakaf tidak boleh rugi, itu nggak ada. Tidak boleh hilang, itu pada dasarnya nggak ada. Abadi itu harus, yang dimaksud abadi adalah dijaga kemanfaatannya. Nah, saya ambil contoh begini. Suatu saat ada orang, ini kejadian juga di masjid, orang ingin ganti tegel masjid oleh DKM. Sama DKM nggak boleh, ini nggak boleh diganti karena ini wakaf. Ya. Nah, padahal ingin diganti dengan yang lebih bagus. Nah, ingat, apabila sudah ada yang ingin mengganti lebih baik, maka hadis yang dirujuk adalah barang siapa berbuat kebaikan, kemudian diikuti oleh yang lain, meskipun yang lain itu lebih bagus, maka yang pertama itu akan mendapatkan pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Demikian juga kalau kejahatan. Jadi, disinilah sebenarnya keabadiannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan wakaf, wakafnya apa? Wakafnya kandang ternak. Pak, kalau kandang ternak kan 5 tahun runtuh. Nah, misalkan dikelola nazir yang bagus.
Kandang ternak ini menginspirasi orang berikutnya membangun kandang ternak berikutnya. Menginspirasi membangun, maka seluruh pahala yang dilakukan kemudian itu terakumulasi. Ini ada satu kejadian, pertanyaan misalkan. Ada satu peristiwa di mana ada aset wakaf yang terkenal di dunia itu jalur kereta Hijaz Railway. Yaitu jalur kereta zaman Turki Utsmani dari Istanbul ke Madinah. Dipakai untuk naik haji pada zaman Turki Utsmani. Saat Turki Utsmani runtuh, jalur kereta itu dipotong-potong. Padahal itu ditopang oleh 7.000 nazir. Pada saat sudah dipotong-potong itu, kita menyempitkan artinya. Pak, berarti kalau sudah dipotong itu, berarti selesai dong pahala wakafnya. Maka saya balik. Coba baca lagi, yang abadilah manfaatnya. Pada saat awal, manfaatnya adalah manfaat transportasi. Tetapi begitu jalur itu dipotong, tetap saja karena sudah pernah terbentuk, maka semua orang bisa cerita. Dulu, zaman Turki Utsmani ada sebuah aset wakaf yang begitu luar biasa. Dampaknya apa? Dampaknya membuat seluruh umat di dunia ini bersemangat. Dan kita bisa bayangkan, karena semangatnya itu, berapa jumlah aset wakaf yang tercipta di dunia yang bersemangat ini. Maka sang wakif yang ikut membangun jalur kereta tersebut tetap mendapatkan manfaatnya. Meskipun manfaatnya yang tadinya alat transportasi, sekarang sudah berubah menjadi alat edukasi, spirit, dan seterusnya. Oke, nah jadi tadi lupa tuh pertanyaannya apa lagi? Berapa banyak ya? Tadi nggak ada. Besarnya. Tetapi kalau kemudian kita kaitannya sama waris, ya, ini nanti harusnya disusul sama bab waris, tapi harusnya kalau bab waris ustadz yang lebih pas gitu ya. Tapi dalam wakaf, sekali lagi berapa dalil yang saya baca, untuk sedekah terkait dengan harta waris itu tidak boleh lebih dari 30%, karena tetap masih ada hak dari warisnya. Dan itu pun juga setelah hutang-hutangnya dibayar gitu. Jadi kalau ada utang dipakai untuk utang dulu. Ya. Oke, baik. Baik, Pak Imam, ini ada cukup banyak pertanyaan nih, coba saya ambil beberapa. Ada yang bertanya nih, Mbak Yuni Purwanti, bagaimana hukum wakaf online dan bagaimana akadnya? Hukum wakaf online sih boleh-boleh saja, karena online itu pada dasarnya platform. Ya. Nah, kalau akad tetap, ya akadnya bisa dalam bentuk elektronik, bisa dalam bentuk artinya elektronik. Kalau mau di print ya silakan print, tapi tetap harus ada ijab kabulnya lah, ya harus ada tanda buktinya, gitu ya. Dan itu harus dikeluarkan oleh sang nazir, gitu ya, bahwa sudah terima wakaf saudara ini sebesar sekian rupiah, gitu. Digunakan untuk, jadi isi ikrar wakaf itu minimal menyebutkan nazirnya, menyebutkan wakifnya, berapa besar aset wakafnya, dan siapa makuf alaihnya, tertandanya nazir. Baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Faiz, ini mahasiswa UPI ya, lagi penelitian akhir nih. Kebetulan ngambilan tentang wakaf dan hubungannya dengan infrastruktur. Ini Mas Faiz menanyakan apa saja aspek yang menjadi masalah bagi pengembangan wakaf untuk infrastruktur di Indonesia nih. Ini kayaknya cocok buat interview buat tugas akhir ini Pak Imam ini. Oke. Lalu kemudian dihubungkan wakaf dengan skema sukuk. Karena orang kalau bersukuk itu kan intensinya untuk return kan dari investasi, artinya ada keuntungan yang diharapkan didapatkan. Nah, bagaimana kalau bentuknya wakaf sukuk? Oke, baik. Jadi yang pertama infrastruktur terkait dengan wakaf. Jadi ada dua nih. Pertama adalah aset wakafnya, misalkan tanah. Ini yang case paling banyak itu adalah tanah wakaf tertabrak jalan tol. Nah, memang saat ini polanya adalah penggantian. Apakah boleh tanah wakaf digantikan gitu kan? Boleh, namanya istibdal, tapi syaratnya adalah satu, dari sisi nilai dulu itu harus lebih besar. Kedua, dari manfaat juga lebih besar. Jadi kalau misalkan dulu nilainya setara 500 juta, maka tidak boleh kurang dari 5 juta. Dulu manfaatnya masjid, maka harus terbangun masjid juga yang minimal sama atau lebih besar jumlah stafnya, itu syarat. Oke. Nah, tapi ada tapinya lagi, beberapa wakaf kontemporer. Nah, jadi gini, wakaf ini, kalau tanya, wakaf ini dalam prakteknya akan variasinya sangat tinggi. Kenapa? Ini harus kita pandang sebagai rahmat dari Allah, gitu ya.
Kenapa giliran zakat detail sekali, tapi giliran wakaf hanya kalimatnya tidak boleh dihibahkan, tidak boleh ini, tahan asetnya dan berikan manfaatnya. Itu saja. Kenapa selinian ini? Itu justru rahmat Allah, supaya wakaf ini bisa menjawab semua tantangan kontemporer, jangan disempitkan gitu ya. Ya. Nah, beberapa usulan dari para ulama itu sebutkan nggak usah digantilah kalau itu tertabrak jalur infrastruktur, bukankah kita bisa hargai tanahnya, masukkan ke dalam komponen modal, sehingga pada saat jalan tol itu beroperasi, maka maquf alaihnya akan mendapatkan sewa. Nah, ini contoh yang kejadian di rumahnya Tengku Bugak di Saudi. Ini pasti akan cukup dan saya akan baca semua, nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di Tengku Bugak ini, jadi itu diwakafkan tahun 1800. Dia katakan kepada nazir di Saudi, itu adalah rumah milik orang saudagar Aceh. Rumah ini saya wakafkan untuk saudara-saudara saya yang dari Aceh apabila ingin menginap dan berhaji. Diserahkan kepada nazir. Nah, suatu saat rumah ini harus terkena perluasan emplasmen Masjidil Haram. Bayangkan, ditabraknya oleh perluasan Masjidil Haram. Raja tidak apa yang dilakukan oleh raja? Pertama adalah menyewa, kemudian kedua dibangunkan lagi apartemen untuk orang Aceh, kasih judul Tengku Bugak, agak lebih jauh. Tetapi atas tanah yang tertabrak ini dia sewa. Sewa inilah yang kemudian menjadi tambahan living cost bagi jemaah haji Aceh untuk mendapatkan sekitar 3 sampai 3,5 juta, tergantung kurs. Itu tambahan lagi karena berasal dari sewa tanah yang Tengku Bugak tersebut. Nah, kalau sukuk, kembali lagi, sukuk strategisnya di mana? Tadi, kalau kita bicara hutang negara, sebenarnya yang jadi masalah itu bukan berapa persennya, siapa yang memberi hutangnya. Ya. Kalau misalkan, hutang negara itu, saya ambil contoh, GDP terhadap hutang, Indonesia mengatakan, masih aman, karena menurut undang-undang, jumlah hutang terhadap GDP itu 60%. Saat ini mungkin baru di angka 35-39%, ya, masih aman, masih jauh dari ketentuan. Pertanyaannya adalah siapa yang meminjamkan? Kalau yang meminjamkan adalah negara dengan agenda tertentu, maka dengan dia dipinjami, maka dia bisa mendikte. Nah, ada nggak negara yang lebih parah tetapi berdaulat? Ada. Contohnya Jepang. Jepang itu jumlah pinjaman negaranya lebih dari 250% dari GDP-nya. Bayangkan, kalau Undang-Undang Indonesia hanya maksimal 60%, Jepang itu meminjam 259%. Tapi kenapa dia berdaulat? Karena 90% pembeli surat hutangnya adalah warga negara Jepang sendiri. Nah, artinya, kalau tadi, ini kaitannya dengan sukuk, silahkan tadi kayak Pakistan membangun electricity dan seterusnya dengan menerbitkan sukuk wakaf, supaya yang membiayai itu adalah umat warga negaranya, supaya dia tidak bisa didikte gitu. Nah, dan itulah yang memang dibangun sejak zaman Umar Abdul Aziz. Jadi negara berhutang pada rakyatnya sendiri, tidak kepada negara lain. Caranya dengan sukuk tadi. Oke, nanti itu sebenarnya bab di pertemuan ketiga itu yang bicara instrumen wakaf. Akan sampai ke situ nanti. Iya, ini beri offset ini pertanyaannya nih, Pak Imam. Nggak sabar ini mau bertanya ini. Baik, Pak Imam, ini ada pertanyaan begini. Misalnya, ada wakaf tanah dan bangunan diperuntukkan untuk wakif. Yang diperuntukkan oleh wakif untuk bidang pendidikan. Namun sebenarnya nazirnya itu, jadi wakifnya minta untuk bidang pendidikan, tapi nazirnya menyewakan sebagian tanah itu untuk bidang lain, Mbak. Ya. Mintanya tadi mungkin kayak tadi Pak Imam sampaikan ada PR-nya gitu kan, tapi oleh nazir kemudian dikelola untuk bidang yang lain. Ini gimana, Pak? Oke, baik. Jadi tugas dari nazir itu dia saklek, harus sesuai dengan kontrak. Nah, ini cuman berikutnya nih. Makanya nazir itu juga harus profesional. Dalam artian seperti ini. Ya. Ini ada satu kasus di Bencoolen di Singapura, di mana nazirnya itu wakifnya itu mewakafkan untuk masjid. Nah, kebetulan masjidnya lokasinya ada di tempat yang sangat strategis, ya sangat strategis, bisnis distrik. Tadinya masjid kuno dengan 1 lantai dan seterusnya, cuma tanahnya cukup luas. Nah, kemudian oleh sang nazir
masjid itu dirobohkan, kemudian dibangun apartemen, office tower, dan masjidnya dibangun megah di lantai 3. Gitu ya. Jadi ini yang saya katakan, inilah profesionalisme nazir. Wasiat dari atau ikrar dari wakif tetap dijalankan. Dia tetap menjadi masjid. Tetapi kali ini masjidnya mendapatkan income dari office tower dan apartemen. Itu ada di Bencoolen di Singapura. Nah, jadi yang nggak boleh itu adalah dirobohkan, kemudian masjidnya berubah, tidak dilaksanakan ikrarnya, atau berikutnya adalah menghinakan. Menghinakan itu contohnya dibangun mall, tetapi masjidnya ditaruh di basement Al-Basmaniyah, gitu kan? Ditaruh di basement, itu nggak boleh. Tapi kalau kita ke Bencoolen, itu penampakan masjidnya luar biasa, tetapi di dalam lahan masjid itu karena waktu cukup luas sudah berdiri office tower dan apartemen yang kemudian dipakai untuk mensupport keuangan dari masjid. Nah, ini menjadi hebat. Nah, kembali. Jadi menjawab pertanyaan tadi adalah apakah nazir boleh dibalik? Intinya adalah seperti ini. Yang penting nazir tetap menjalankan fungsi atau menjalankan wasiat dari ikrar bahwa untuk pendidikan. Artinya pertanyaannya adalah dengan terbangunnya aset properti itu dilaksanakan nggak fungsi pendidikannya? Kalau tidak dilaksanakan, ini nazirnya ngaco gitu kan, karena sudah mengingkari ikrar wakafnya. Tetapi dalam konteks misalkan kalau saya bangun cuman SD saja, maka hanya ada satu SD yang bisa terbangun atau satu madrasah. Tetapi kalau ini saya bangun office tower, setiap tahun saya bisa bangun madrasah. Nah, bedakan ya ceritanya ya. Jadi juga jangan terlalu langsung menyalahkan. Karena saya ada kejadian tadi ini ada tanah di Kuningan tahun 1942, Kuningan Jakarta gitu ya. 1942 madrasah. Tetapi setelah kita lakukan analisa, ini kalau dijadikan madrasah, makin lama pesertanya makin kecil karena sudah ada di tengah kota. Maka harusnya sudah berubah menjadi office tower. Tetapi income dari office tower itu harus setiap hari dipakai untuk membangun madrasah sesuai dengan perintah sang wakif bahwa untuk sekolah. Itu kurang lebih. Baik. Baik, Pak Imam, ini masih ada 2 pertanyaan lagi yang perlu dijawab. Yang pertama ini mungkin konteksnya nggak sama persis dengan wakaf, tapi mudah-mudahan bisa dibantu dijawab. Hukumnya bersedekah, nih dari Mbak Kikio ini, hukumnya bersedekah dengan memilih mana yang prioritas. Misalnya saat pandemi gini kita milih sedekah dengan pangan, misalnya untuk orang-orang yang terdampak. Kan. Ini hukumnya seperti apa nih? Jadi kita memilih prioritas nih, Pak Imam. Ya, jadi setuju. Kembali lagi dalam Islam kan tadi ada daruriyah, kemudian hajiat, tahsiniyah. Kalau kita bicara lapar, kemudian itu emergensi. Jadi tetap emergensi didahulukan, kemudian berikutnya daruriyah. Artinya tetap dalam kondisi dalam kondisi tertentu. Makanya wakaf itu biasanya kembali lagi biasanya itu kalau yang sudah itu kaitannya dengan waris, memang banyakkan diwaris karena sebelum orang wafat dia berwakaf. Tapi kembali lagi tidak semua orang punya harta cukup untuk diwariskan, makanya kemudian wakaf ada wakaf uang, silakan. Nah tapi kembali jenjangnya adalah tetap emergensi lebih dahulu gitu ya. Jadi saat ini dalam kondisi seperti ini, ya mungkin lebih sesuai kita bicara tadi sedekah pangan, obat-obatan dan seterusnya. Artinya, dan cuman kita bisa bayangkan kalau seandainya wakaf itu sudah terbangun sejak dulu gitu ya, maka kita tidak usah repot-repot berpikir untuk membangun rumah sakit lagi karena rumah sakitnya sudah siap. Kayak ventilator itu contoh adalah larinya nanti ke wakaf karena ventilator itu tidak habis dalam sekali pakai ya. Jadi kayak ventilator itu nanti larinya ke wakaf karena tidak habis sekali pakai. Tapi kalau yang habis sekali pakai itu isinya ya biasanya kita masukkan ke dalam sedekah. Baik, Pak Imam, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum ahli waris yang ingin menguasai harta yang sudah diwakafkan? Orang tuanya wakafin, tapi kemudian ahli warisnya pengen menggunakan harta yang sudah diwakafkan itu dengan alasan tidak ada bukti hitam putih. Mungkin dulu wakafnya
tadi kan nggak ke KUA, nggak ada sertifikat wakafnya Pak, tapi pernah mungkin tercetus orang tuanya mau berwakaf, Ya, itu kan oleh ahli warisnya digunakan untuk yang lain. Ini hukumnya gimana Pak? oke. Jadi kalau kalau memang gitu, kalau memang sudah pernah diwakafkan, maka dolim hukumnya, gitu ya. Hmm. Karena aset yang Meskipun sudah nggak ada ini ya, nggak ada sertifikat wakaf Pak. pada dasarnya ikrar itu pada dasarnya ya, ikrar Hmm. itu bisa tertulis maupun lisan, gitu ya. Oke. Bisa tertulis maupun lisan. Nah, makanya pentingnya kita menjaga dokumen tertulis itu seperti itu supaya tidak ada silang sengketa. Tapi lisan pun sudah jatuh hukumnya. Ya, ya, ya. Kalau misalkan ada saksi saja, ada saksi lebih dari 2 orang yang menyatakan bahwa dulu sudah pernah diwakafkan, itu bahaya kalau ahli waris ngotot. Kalau memang sebenarnya sudah ada 2 saksi yang disumpah dan seterusnya, menyatakan bahwa itu sudah diwakafkan. Nah, tapi memang idealnya kalau wakaf itu saya katakan seringnya cepat buat akte wakafnya. Wakafnya, sertifikat wakaf. Pada saat tadi tidak boleh ahli waris ya aset yang sudah diwakafkan itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, baik. Ini satu lagi pertanyaan terakhir Pak Imam nih. Ini terkait wakaf masjid tapi di pertokoan atau mall gitu Pak Imam. Itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh? Boleh saja sejauh memang bisa didudukkan secara hukum, secara akte gitu ya. Intinya boleh saja, nggak ada masalah gitu ya, berwakaf masjid karena tujuannya supaya orang yang di mall itu bisa beribadah gitu ya. Kan kembali mall itu bukan tempat maksiat ya, bukan tempat maksiat. Masih banyak orang yang tadi berikhtiar secara halal di mall dan seterusnya. Sama kayak kita mengeluarkan pembiayaan syariah lah waktu di bank syariah. Kita berakad ini hanya boleh dipakai untuk transaksi syariah. Nah, contohnya tadi anggaplah kartu pembiayaan syariah. Nah, dia boleh dipakai di aset yang syariah, tetapi tidak bisa dipakai yang non syariah. Contohnya apa? Dipakai di bar, ini pasti sudah diblok gitu ya oleh providernya. Nah, tapi pada saat di Carrefour dia masuk membeli bir bisa nggak? Ya bisa, karena yang dilihat adalah Carrefour-nya. Kembali hukumnya menjadi hukum pribadi. Nah, sama seperti ini. Jadi boleh saja berwakaf di pertokoan atau mall. Sebenarnya malah kuncinya cuma satu. Apakah di mall dan pertokoan tersebut bisa di-stratified atau dibuatkan surat pengakuan bahwa sepetak itu adalah aset wakaf. Kalau nggak bisa itu yang susah gitu ya, karena tadi pada saat misalkan mall itu kemudian dihancurkan, kemudian ingin dibangun yang lain, ingat loh di situ ada tanah wakaf yang tadi tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual dan tidak bisa diwariskan. Ya karena Allah Subhanahu wa taala Pak Imam ya. Iya, jadi lebih ke arah legalnya, bukan boleh tidaknya. Baik. Ini ada satu lagi Pak Imam, ini pertanyaan sangat basic tapi mudah-mudahan bisa powerful juga ya. Pembeda antara tadi kan ada infak, sedekah, wakaf, zakat. Pembeda utamanya apa saja Pak Imam? Oke, baik. Ini saya harapkan pamungkas nih ya sebelum. Ya, ini terakhir dulu insya Allah. Oke, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Seluruhnya kalau kita belajar ilmu statistik gitu ya, atau himpunan semesta itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu di dalamnya atau bagiannya ada zakat, infak, sedekah sendiri, wakaf. Tapi kumpulan besarnya sedekah. Atau dengan kata lain adalah sedekah itu ya tadi pemberian yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, makanya kalau kita bilang senyum itu adalah sedekah, bukan infak ya, karena tidak bisa dipegang dan ilmu adalah sedekah. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam sedekah ada namanya infak. Infak itu adalah pemberian yang bisa dimonetize. Bisa dimonetize itu biasanya bisa dirupiahkan. Itu namanya infak. Zakat itu adalah sedekah yang jumlahnya, waktunya tertentu. Penerimanya tertentu. Ya, jumlah waktu penerima tertentu. Kalau sedekah nanti jumlah waktu penerima bebas. Nah, kalau wakaf itu jumlahnya, waktunya bebas, penerimanya tergantung ditetapkan oleh wakif. Gitu. Dan perbedaan zakat dengan wakaf atau yang sedekah yang lain, pada saat wakaf, pokoknya disimpan, manfaatnya yang diberikan. Jadi harus melalui proses
pengelolaan dulu. Gitu. Baik. Baik Pak Imam Teguh Sabtono, terima kasih atas paparan dan juga ini jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya. Cukup banyak nih dan cukup produktif sesi kita karena lebih dari 9 pertanyaan tadi yang sudah kita apungkan dan sudah dijawab oleh narasumber kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk waktu sholat zuhur, sehingga mungkin sesi kelas wakaf kita untuk sesi pertama ya, Global Wakaf seri 1, ini bisa kita pungkasi. Dan sebagaimana tadi Pak Imam sudah sampaikan, kita nanti akan ada lanjutan. Insya Allah kita segera informasikan terkait dengan waktunya. Sehingga kemudian rangkaian yang kita bahas ini akan, karena sifatnya serial, jadi bukan hanya satu pertemuan, tapi juga ada sejumlah pertemuan. Sehingga biar hari ini kita bahas tentang esensi harta, dengan judul tadi kan, resep harta dibawa ke surga. Nanti pertemuan berikutnya akan ada yang lebih menarik lagi, sehingga kemudian kita jauh lebih lengkap lagi pemahaman kita terkait dengan wakaf. Karena tadi kan sudah dijelaskan ada pembedaan antara wakaf, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Masing-masing ini punya perbedaan. Sehingga kemudian, dan kita meyakini bahwasanya wakaf ini sebagai ultimate dari sedekah tadi, maka kemudian mudah-mudahan kalau kita paham benar-benar, maka kita bisa menggunakan harta kita sebagaimana Pak Imam tadi bilang, bisa kita bawa mati nih. Cara bawa mati gimana? Nah, kita ikutin terus, kita pantengin terus kelas wakaf kita, Global Wakaf Syari tadi. Mudah-mudahan nanti sesi kedua dan sesi ketiga dan sesi selanjutnya bisa kemudian menambah pengetahuan kita terkait dengan wakaf. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih jazakallah khair Pak Imam Teguh Sabtono atas kesediaannya untuk menyampaikan materi dan juga diskusi kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Farid Ardan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih banyak kepada Dr. Imam Teguh Sabtono dan Pak Wahyu Novian serta Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa bersama-sama untuk bergabung dalam kelas wakaf pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di hari Sabtu pekan depan dan juga di pekan berikutnya dengan tema yang insya Allah jauh lebih menarik juga dan menambahkan serta melanjutkan pembahasan-pembahasan kita hari ini. Maka disiapkan waktunya, insya Allah kita akan bisa sama-sama kembali untuk bergabung melalui Zoom meeting hari ini. Mungkin itu saja. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berwakaf bisa salurkan donasi Bapak Ibu sekalian melalui Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap dengan beberapa program-program yang ada, diantaranya Sumur Wakaf Palestina, kemudian wakaf yang lain yang nanti bisa silahkan dibuka di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena waktu sudah masuk ke waktu zuhur. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar semua, jangan keluar tetap. Jadi itu kan, jadi rekam pertanyaan itu.